يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dimensi Sejarah. Halo sahabat, terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok. Perjalanan Isra Miraj. Sahabat, perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dimulai dengan mengendarai buraq bersama Jibril hingga ke langit pertama. Perjalanan menuju langit pertama hingga langit ketujuh tersebut pun membawa Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi lainnya, yang mana dimulai dengan Nabi Adam alaihissalam di langit pertama, dilanjutkan bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua, lalu bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga, dan bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat, bertemu dengan Nabi Harun di langit kelima, bertemu dengan Nabi Musa di langit keenam, lalu disambut oleh Nabi Ibrahim di langit ketujuh, yang mana menemani beliau hingga ke Sidratul Muntaha. Pada saat Nabi Muhammad SAW berada di sana, Nabi Muhammad SAW mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sholat 50 waktu dalam waktu sehari semalam. Akan tetapi, Nabi Musa yang mendengar hal tersebut kemudian menyarankan kepada Nabi Muhammad SAW agar meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas saran tersebut, kembalilah Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Permintaan Nabi Muhammad SAW tersebut pun Allah kabulkan, lalu memberi keringanan kepada Nabi Muhammad untuk menjalankan sholat dari 50 waktu menjadi 45 waktu dalam sehari. Pada saat itu Nabi Musa merasa bahwa umat Nabi Muhammad masih tidak akan sanggup untuk menjalankan sholat 45 waktu dalam sehari. Lalu Nabi Musa pun kembali menyarankan agar Nabi Muhammad meminta keringanan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut catatan sejarah, terhitung beberapa kali Nabi Muhammad SAW kembali ke Sidratul Muntaha dan langit keenam dalam rangka meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengerjakan sholat sebanyak 5 kali sehari. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda bahwa sesungguhnya kewajiban sholat itu adalah 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sekali sholat mendapatkan pahala sebanyak 10 kali lipat. Maka 5 kali sholat adalah sama dengan 50 kali sholat. Dan untuk siapapun yang berniat melakukan suatu kebaikan namun tidak dilaksanakan, maka akan dihitung sebagai satu kebaikan. Akan tetapi apabila seseorang berniat melakukan sesuatu keburukan dan dia tidak jadi melakukannya, maka keburukan tersebut tidaklah dicatat sama sekali. Namun apabila ia melakukannya, maka akan dicatat sebagai satu keburukan. Menurut catatan sejarah, sebenarnya 5 waktu dalam satu malam masih dirasa berat oleh Nabi Musa, dan beliau kembali menyarankan kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW merasa malu untuk meminta keringanan kembali dan memutuskan menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholat 5 kali sehari dalam semalam. Wallahu a'lam bishawab. Hikmah perjalanan Isra Miraj. Sahabat, kita selaku umat muslim, sejarah perjalanan Isra Miraj Rasulullah SAW ini tentulah memiliki arti yang sangat besar sekali, juga begitu berharga, yang mana dengan adanya perjalanan Isra Miraj, hingga saat ini kita menjalankan kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu sebagai salah satu wujud peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah sahabat, perlu kita ketahui juga bahwasanya tidak ada nabi lain selain Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan perjalanan hingga ke Sidratul Muntaha seperti Nabi Muhammad. Dan tentu saja perjalanan Isra Miraj ini memiliki sebuah hikmah untuk kita semua. Beberapa hikmah yang dapat kita petik diantaranya: mengukuhkan tingginya kedudukan dan tingginya tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenar-benarnya sesuai dengan keagungan Allah yang berada di atas langit ketujuh, di atas arsinya. Sejarah peristiwa Isra Miraj adalah tasliyah atau wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang mana sedang mengalami tahun duka cita. Salat yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW yang dilakukan di Baitul Maqdis memperjelas kedudukan Rasulullah sebagai seorang pemimpin para nabi. Masjid Al-Aqsa yang saat itu sedang dikuasai oleh bangsa Romawi mendapatkan perhatian lebih dari para sahabat dan bisa dibebaskan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Sahabat, Abu Bakar adalah contoh keimanan yang kokoh dan sempurna karena beliaulah yang pada saat itu langsung mempercayai kabar perjalanan Isra Miraj Rasulullah. Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana siksa yang menanti orang-orang yang berbuat dosa, sehingga bisa menyampaikan apa yang dilihatnya kepada para umat muslim. Peristiwa perjalanan Isra Miraj juga menjadi sebuah cara dalam memurnikan barisan dakwah Rasulullah, yang mana akan memasuki tahap hijrah dan mendirikan din Islam di Madinah. Mengapa demikian? Disebabkan orang-orang yang kurang beriman pada saat itu ingkar ketika mendengar tentang Isra Miraj. Banyak orang-orang dan sebagian pengikut Rasulullah yang berbalik arah dan tidak percaya akan perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Hal itu juga diperkuat dan disebabkan oleh hasutan kaum musyrikin Quraisy. Sahabat, secara akal sehat dan logika, peristiwa Isra Miraj ini adalah sebuah perjalanan spiritual Nabi Muhammad yang tidak akan terpikir oleh logika atau nalar manusia biasa pada umumnya. Akan tetapi, wajib kita ambil hikmahnya dari peristiwa Isra Miraj ini. Sahabat, menurut beberapa pendapat tentang perayaan sejarah peristiwa Isra Miraj ini, yang mana sering dirayakan pada umat muslim zaman sekarang, beberapa kalangan menganggapnya sebagai kegiatan yang dapat disebut bid'ah. Menurut mereka yang menganggap peristiwa ini bid'ah, alasannya yakni karena malam terjadinya Isra Miraj ini tidaklah diketahui secara pasti waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat, perlu diketahui hingga detik ini pun masih ada perselisihan antara beberapa ulama dalam menentukan waktu terjadinya Isra Miraj ini. Dikarenakan waktu tepatnya tidak diketahui, menyebabkan akan sedikit kurang masuk akal apabila Isra Miraj ini dirayakan. Nah sahabat, menurut beberapa pendapat, perayaan Isra Miraj ini tidak memiliki sebuah landasan syariat yang mana disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Sahabat, mengenai perdebatan tersebut, kita sebagai muslim harus memiliki sifat bijaksana dalam memandang perdebatan tersebut. Perjalanan Isra Miraj ini cukuplah kita peringati sebagai suatu perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW yang memiliki banyak hikmah di dalamnya, sehingga dapat memperkuat keimanan dan keislaman kita, bukan kita pergunakan untuk membenci satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok.